Terima kasih masih bersama 88,9 Smart FM Surabaya dengan tema Berilah Apresiasi dengan Bahasa Cinta di program Tenggat Tomorrow is Friday dengan Ustadz Fakih Syarif. Dan untuk tadi kita sudah membahas 3 jenis apresiasi berdasarkan 3 cara otak, yaitu menerima informasi. Yang pertama auditory, lalu ada yang namanya visual dan kinestetik. Lalu yang terakhir tadi adalah tentang konselor hubungan Gary Chapman, di mana beliau mengatakan ada yang pertama adalah tentang kata-kata afirmasi. Bagaimana kita memberikan apresiasi menggunakan kata-kata afirmasi. Selanjutnya apa Ustadz untuk Ya, dari konselor hubungan Gary Chapman jadi yang akan disampaikan? ada 5 bahasa cinta yang bisa kita pakai untuk memberikan apresiasi. Jadi Mhm. yang pertama tadi adalah menggunakan kata-kata afirmasi. Jadi kata-kata yang memberikan semangat, dorongan, motivasi untuk bergerak. Yang kedua adalah waktu berkualitas. Oke. Jadi jika bahasa cinta seseorang itu adalah waktu berkualitas, maka mereka butuh Anda untuk sepenuhnya ada. Artinya untuk sepenuhnya ada itu misalnya gini, persoalan apapun di kantor, jadi kalau sudah di rumah, jangan dibawa di rumah. Karena keluarga itu butuh kita, ya. Mhm. Melibatkan mereka ketika Anda sedang berbicara dengan mereka, atau Mhm. sedang melakukan aktivitas, sesederhana apapun itu. Jadi waktu berkualitas itu terkadang adalah sesuatu yang penting. Jadi Mhm. ngajak ngomong anak pada saat makan bersama, "Sekolah kamu tadi gimana daringnya? Ada kesulitan apa enggak matematikanya?" Jadi sekedar ditanya, waktu berkualitas semacam itu menjadi hal yang penting. Mmm. Karena ada satu penelitian, Mhm. anak-anak yang ketika dia disekolahkan ya, misalnya disekolahkan di boarding school atau school di Mhm. school yang Mhm. sekarang ini, ternyata anak-anak yang setiap makan malamnya itu ditanya oleh orang tua, "Pelajarannya apa tadi itu? Bagaimana?" Itu ternyata dampaknya itu nilai pelajaran itu baik, nilai pelajaran itu tinggi. Artinya mereka ternyata butuh itu, butuh perhatian, butuh waktu-waktu Perhatian, oke. berkualitas. Aha. Sekalipun kadang-kadang kalau kemudian ditanya pun persoalan matematika juga orang tuanya nggak bisa gitu. Nah, Mhm. tapi Mhm. karena seringnya ditanya pada saat kemudian makan malam itu, kemudian mereka kan akhirnya kemudian nanti kalau saya ditanya orang tua saya, "Bagaimana ya?" Gitu kan. Akhirnya kemudian dia Mhm. sungguh-sungguh untuk melajari itu. Jadi risetnya telah membuktikan bahwa ternyata waktu-waktu berkualitas, dengan keluarga, dengan orang tua, itu juga bisa menjadi motivasi yang luar biasa, Biasa. ya. Lalu apa lagi Ustadz? Yang ketiga, bahasa cinta itu untuk mengapresiasi itu bisa juga menerima pemberian. Jadi bisa tadi apa, dengan kata-kata afirmasi, bisa Mhm. juga memberikan waktu yang berkualitas. Yang ketiga adalah menerima pemberian. Jadi kalau misalnya bahasa cinta primer seseorang itu adalah menerima pemberian, maka Mhm. Anda perlu memberi mereka hadiah. Berupa benda maksudnya ya Ya, Ustadz ya? berupa benda, Mhm. berupa apa, tadi tergantung tadi itu, bahasa komunikasinya Bahasa tadi itu dia komunikasi 3 dia poin tadi. visual, auditori, Mhm. atau kinestetis gitu ya. Mhm. Jadi memberikan, pemberian bisa berupa hadiah, agar dia merasa dicintai, agar merasa dihargai. Biasanya di beberapa perusahaan atau instansi, itu setiap 3 bulan sekali, itu kan ada pemberian UUD pada karyawan yang berprestasi, Mhm. Mhm. yang kemudian kemudian ditempel itu kan. Saya pernah dapati di rumah sakit RSHL itu. Jadi, Mhm. 3 bulan ini siapa yang mendapat apresiasi perawat yang terbaik, dokter yang terbaik, bahkan termasuk cleaning service yang terbaik. Mereka Oke. dapat apresiasi dari perusahaan, dari rumah sakit itu. Jadi bisa berupa hadiah, Mhm. bisa berupa kenaikan pangkatnya, dan macam-macam lah, itu bentuk apresiasi. Dan Mhm. itu salah satu juga apresiasi dengan bahasa cinta. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan, ini yang keempat. Yang keempat Ustadz, Ya, yang oke. keempat adalah pelayanan. Maka kemudian jika bahasa cinta seseorang itu adalah pelayanan, maka melakukan sesuatu untuk mereka, atau membuat mereka merasa dihargai, atau mengerjakan sesuatu untuk mereka, atau menyediakan diri untuk membantu mereka Mhm. menjalankan satu proyek. Ya, jadi bentuk Mhm. pelayanan, ya. Kalau saya mendefinisikan pelayanan itu, service excellence itu adalah beri orang lebih yang ia harapkan. Jadi Gimana itu misalnya Ustadz? Misalkan di dunia kebutuhan profesional. orang itu, ya kebutuhan orang itu misalnya ngisi bensin kan, ke pom bensin. Mhm. Itu kan Mhm. hanya ngisi bensin.
Tetapi kalau dia memahami tentang pelayanan, beri orang lebih yang ia harapkan, apa? Disapa dengan senyuman, "Selamat pagi Bapak, mudah-mudahan cerah," sambil dilapi kaca mobilnya. Padahal kan nggak ada kaitannya dengan isi bensin. Itu namanya beri orang lebih yang ia harapkan. "Mohon maaf Bapak, sudah nol nggih?" Gitu. Nah, itu beri lebih orangnya. Orang seneng digitukan kan, daripada kemudian, "Piro? Hah? Hah? 10 liter Bapak." Itu seperti bahasa yang menunjukkan kesombongan kalau menurut saya, Ustadz. Ya, makanya kan pelayanan itu penting. Dulu ada pom bensin yang terkenal curang di Marmoyo, yang dekannya Al-Falah itu. Itu sudah bisa hampir semua orang sambat. Ternyata tidak. Misalnya kita beli 1 liter, sampai 1 liter ada udara yang kosong. Tapi ada pom-pom bensin tertentu yang memang menjaga pelayanan tadi itu. Nah, disinilah pentingnya. Jadi kalau ini diterapkan dalam aspek bisnis, luar biasa dampaknya. Kita pernah dapatin kalau Anda masuk di perusahaan tertentu yang bonafit, yang sudah menerapkan service excellent itu. Begitu kita mau masuk ruangan, ada yang bukakan kan satpamnya. Betul. Sudah dibukakan, disapa, "Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu?" Mungkin salah satunya bank-bank Ya. yang ada di Indonesia mungkin Ya, ya, Ustadz. biasanya itu kalau dia sudah menerapkan pelayanan misalkan gitu. "Mohon maaf Pak, ada yang bisa dibantu?" Padahal tugasnya satpam kan hanya harus mengamankan gitu aja. Nah, tetapi Betul. dia dikasih pembekalan itu bahwa semua stakeholder yang ada itu memahami tentang pelayanan. Dan itu membawa dampak yang luar biasa. Dan kita bisa bandingkan kalau ada yang kemudian kita masuk itu nggak ada yang macam-macam. Itu lain rasanya. Pelayanan seperti 3S ya, Ustadz ya, Ya. sapa, salam, senyum. Itu Ya, juga bisa sapa, salam, berdampak. senyum, itu juga bisa berdampak. Jadi pelayanan itu, saya kalau definisikan tadi apa, beri orang lebih yang ia harapkan. Oke. Lalu apalagi Ustadz? Yang Selain kelima, kata-kata ini yang afirmasi, kelima ini ada kelima, kaitannya dengan apa tadi, dengan kata-kata afirmasi, lalu kinestetik. waktu berkinestetik, oke. Ya, yang kelima adalah sentuhan fisik. Nah, kinestetik itu perlu sentuhan fisik. Seperti jabat tangan tadi ya, Ya, Ustadz bahasa ya. cinta ini sesuai namanya. Jadi pelukan hangat, kemudian ciuman, dekapan, pegangan tangan, pijatan, keintiman seksual dan sebagainya. Tentu ini bersama pasangan hidup ini maksudnya. Kemudian kita merasa sangat dicintai. Jadi anak, ya, saudara. Ya. Maka dalam situasi kerja tentu pelukan yang wajar, jabat tangan erat tadi itu, os, kepukan di bau, adu kepalan, ya, pijatan paus sebentar, ini bisa berpengaruh, bisa berdampak. Nah, inilah yang kemudian 5 bahasa cinta yang kalau ini kemudian diterapkan tentu nanti sesuai dengan karakter masing-masing orang tadi. Nah, nanti kita perlu mempelajarinya secara detail. Jadi yang pertama tadi itu dengan apa? Kata-kata afirmasi. Afirmasi. Kemudian menggunakan waktu yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah menerima pemberian. Memberikan sesuatu yang berharga, yang orang akhirnya merasa dicintai, dihargai. Kemudian yang keempat adalah pelayanan, dan yang kelima adalah sentuhan fisik tadi itu. Kalau dalam situasi kerja dari bisa jabat tangan erat, bisa tos, bisa tepukan di bau, bisa adu kepalan, bisa pijatan bau sebentar. Ini bisa berpengaruh terhadap karyawan atau bawahan kita ketika kita memberikan apresiasi yang saya sebutkan. Tentu ini nanti disesuaikan dengan apa, umpan baliknya, sesuaikan dengan mesin apa, otak ya, otak bagaimana dia menerima informasi. Karena itu akan dampaknya jauh lebih luar biasa. Tapi terkadang kita kan tidak mengetahui Ustadz, bagaimana lawan bicara kita, rekan kita, atau bawahan kita, atau pasangan kita dan lain sebagainya, di mana mereka itu apakah termasuk dalam auditori, visual, atau kinestetik gitu loh. Gampang, Biasanya kan kita cara deteksinya gampang. Dengan cara apa? Ketika kita ngomong-ngomong 5 menit sampai 10 menit, nanti akan ketahuan apakah dia auditori, visual atau kinestetis. Loh, gimana Pak Fakih maksudnya? Kalau orang yang visual, itu pilihan katanya itu banyak mewakili unsur melihat. Menurut pandangan saya, tampaknya, kelihatannya. Jadi kalau kata-katanya banyak unsur melihat tadi, itu berarti orang visual. Itu enggak bisa dibohongi, itu ketahuan sudah. Jadi misalnya kalau kemudian kita ngomong-ngomong 5 menit atau 10 menit nanti akan ketahuan. Nah, saya misalnya tanya sama Mbak Linda,
Mbak Mhm. Linda kalau wisata ini suka ke mana? Ke gunung atau ke laut? Saya suka ke gunung, Ustadz. Apa yang kamu sukai kalau ke gunung, Mbak Linda? Pemandangannya. Ketika Mbak Linda nyebut pemandangannya, keindahan alamnya, Mhm. maka pasti Mbak Linda adalah dominannya adalah tipe visual. Oke. Oke. Tapi kalau kemudian, aku suka dari gunung apa? Suasananya, sejuknya, itu tipe kinestetis, tipe Sudah langsung. perasaan. Oke. Iya, itu bisa ditebak itu. Makanya ini saya kasih kesaksian sama listener. Jadi ketika kita ngomong 5 menit atau 10 menit, kita bisa Heeh. mengenali, mesin kecerdasan dia. Kita bisa mengenali, dia tipe apa. Jadi kalau kata-katanya mewakili unsur melihat, ya macam-macam kan tampaknya, Mhm, katanya, betul. menurut pandangan saya, Mhm mhm. itu pasti visual. Tapi kalau auditori, dia nanti bilangnya gini, "Saya dengar dari koran kemarin." Padahal Mhm koran itu melihat, tapi dia mhm. mengatakan, "Saya dengar." Kedengarannya, bunyinya, suaranya, pokok ada kaitannya dengan unsur apa? Mendengar, maka dia Mendengar. adalah auditori. Kalau kinestetis itu enggak banyak ngomong, dia bisa ngomong, "Saya rasa, saya kira." Karena orang kinestetis itu enggak banyak ngomong, tapi banyak gerak. Jadi kata-kata yang Oh, mewakili rasa, oke. perasaan, dan gerak. Udah itu ciri yang dominan, itu enggak bisa dibohongi. Nah, kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri itu, maka kita bisa melakukan pendekatannya. Nah, Mhm. termasuk melakukan apresiasi, ya. Kalau Oke. orang visual itu lebih suka diberi hadiah yang bisa dilihat oleh mata dia. Ya tadi itu bisa berupa piagam, bisa berupa pokoknya bisa dilihat jadi kalau kita masuk di rumah orang-orang visual itu ada Mhm perniknya rapi gitu, tertata rapi, terus kemudian ada lukisannya, itu kan ya, itu berarti orang mhm. visual. Tapi kalau orang auditori, itu bisa juga kita bisa, mengetahui dari apa, ketika masuk rumahnya ada suara apa, dia memelihara burung, suara hewan, Oke. terus kemudian ada ketukan Mhm musik-musik masuk di dalamnya, itu orang auditori. Jadi mhm. itu caranya. Ya, ini ini kebetulan spesialis saya, Oke, jadi di sesi saya bisa perjumpaan kita mengetahui. Ya, artinya gini, kalau kita ingin menarik benar-benar sekali. ahli, Ah. ya, kalau kita ingin benar-benar ahli dalam menyampaikan apresiasi yang tidak biasa tadi, kita perlu mempelajari jenis umpan baliknya. Seperti apa yang Nah, paling berdampak terhadap orang yang Anda tuju. Setidaknya mhm ada 3 cara selain yang sudah saya jelaskan tadi itu. Pertama, mhm. Apa saja, kita bisa Ustadz? melihat bahasa cinta orang lain itu pertama perhatikan perilaku orang itu ketika berada di dekat orang lain. Jadi dari Mhm. perilakunya di dekat orang lain itu nanti ketahuan itu, oh dia ini kayak gini. Yang kedua dengarkan hal apa yang paling sering mereka keluhkan. Mmm, Kemudian yang ketiga adalah perhatikan permintaan mereka dan dengarkan apa yang mereka minta dari Anda. oke. Dengan cara 3 itu nanti kita akan mengenali. Jadi kesimpulannya sore hari ini apa yang saya sampaikan bahwa Mhm. apresiasi apa, kenapa? Ya, Jadi dilanjut kesimpulannya Ustadz, bahwa silahkan. kesimpulannya bahwa skill berhubungan dengan orang termasuk apresiasi ini adalah sebagai rahasia kesuksesan. Karena bentuk Mhm apresiasi ini kan sebenarnya bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Rasa mhm. syukur kita kepada Allah itulah kemudian kita mengapresiasi orang, memberikan hadiah dan sebagainya. Jadi semakin bersyukur, maka kita akan menarik semakin banyak hal yang bisa disyukuri. Dan hal itu membuat spiral kehidupan kita akan bergerak ke atas dan kelimpahan kita terus meningkat dan terus menjadi semakin baik. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan belajar untuk Memberikan memiliki pengetahuan skill with people, termasuk mhm. memberikan apresiasi. Karena apresiasi itu adalah salah satu rahasia kesuksesan ketika kita berhubungan dengan orang lain. Oke, sebenarnya masih banyak lagi yang ingin Ya, saya tanyakan terkait dengan berilah apresiasi dengan bahasa cinta, karena ini berkaitan juga dengan diri, kita semua ya, semua listeners, ya, tapi kita sudah di ujung perjumpaan. Terima kasih Ustadz Fakih, ya, untuk sama-sama. inspirasinya hari ini. Terima kasih kepada Mas Yoyo di meja operator dan semua listeners yang sudah bersama kita 1 jam ke depan. Saya Linda Rais pamit dan Ustadz Fakih juga pamit. Ya, Terima kasih sama-sama. semuanya. Kita akan bertemu lagi Kamis depan dengan topik yang berbeda pastinya, tetap di 88,9. Saya Linda Rais pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit dulu. Ya Ustadz.